Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 23 ayat 6, firman Tuhan menyatakan, "Dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Sahabat semua, mari kita renungkan sejenak kisah dalam Kejadian pasal 23 di mana Sarah, istri Abraham, meninggal dunia pada usia 127 tahun. Abraham sangat mengasihi Sarah dan tentu saja kehilangan ini satu pukulan yang berat bagi dirinya. Namun, perhatikanlah bagaimana Abraham berdepan dengan kedukaan ini bukan hanya dengan perasaan, tetapi juga dengan tindakan iman. Di dalam pasal ini, kita melihat dua aspek penting dalam hidup seorang yang beriman. Pertama, bagaimana seseorang menghadapi kehilangan dengan penuh penghormatan dan tanggung jawab. Dan kedua, bagaimana seorang percaya bersikap jujur dan adil dalam urusan duniawi, sekalipun ia berada di tanah yang masih asing baginya. Abraham menghadapi kehilangan dengan iman. Abraham adalah orang asing di negeri Kanaan. Meskipun Allah sudah berjanji bahwa negeri itu akan menjadi miliknya dan keturunannya, secara fisikal Abraham masih belum memiliki sepotong tanah pun. Ketika Sarah meninggal, Abraham tidak mempertikaikan janji Tuhan atau berkeluh kesah. Sebaliknya, dia bertindak. Dia mencari tempat untuk menguburkan istrinya. Dia memilih gua Makpela di Hebron, tanah orang Het. Dengan penuh hormat, Abraham berbicara dengan penduduk setempat, menyatakan dirinya sebagai orang asing dan pendatang. Dalam ayat 4. Sikap rendah hati ini menunjukkan bahwa meskipun dia adalah pewaris janji Tuhan, dia tetap menghormati hak orang lain dan tidak mengambil kesempatan atas status rohaninya. Abraham memiliki integriti dalam urusan duniawi. Perhatikan bagaimana Abraham membeli tanah itu. Orang Het, khususnya Efron, menawarkan tanah itu secara percuma dalam ayat 11. Tetapi Abraham menolak untuk mengambilnya tanpa membayar harga yang sewajarnya. Dia ingin segala sesuatu dilakukan dengan jujur dan jelas di hadapan semua orang. Abraham membayar 400 shikal perak, harga yang ditentukan secara terbuka. Ini menunjukkan bahwa sebagai umat Tuhan, kita harus berurusan dengan dunia dengan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Walaupun kita berhak menerima kebaikan. Abraham tidak ingin tanah itu menjadi hasil pemberian manusia, tetapi sebagai milik yang sah dan adil. Apakah pelajaran untuk kita pada hari ini? Pertama, hidup kita di dunia ini seperti Abraham. Kita adalah pendatang dan orang asing. 1 Petrus 2 ayat 11 menyatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa." Dunia ini bukan rumah kekal kita. Namun, sementara kita hidup di sini, kita dipanggil untuk menjadi berkat, menjaga integriti, dan menghormati orang lain. Kedua,
ketika menghadapi kedukaan dan kehilangan, jangan biarkan emosi semata-mata yang menguasai kita. Seperti Abraham, kita harus bertindak dalam iman, melakukan apa yang benar dan bertanggung jawab. Iman bukan hanya soal mempercayai janji Tuhan, tetapi juga soal bertindak selaras dengan kehendaknya di tengah-tengah realiti hidup. Ketiga, kita belajar bahwa janji Tuhan mungkin belum sepenuhnya kita lihat dalam kehidupan ini. Abraham sudah dijanjikan seluruh tanah Kanaan, tetapi ketika Sarah meninggal, dia masih harus membeli tanah itu. Ini mengajar kita tentang kesabaran dalam menantikan penggenapan janji Tuhan. Kadang-kadang kita hanya melihat sebahagian kecil dari janji itu dalam hidup kita sekarang. Tetapi penggenapan sepenuhnya akan datang pada waktunya yang tepat. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya sesuatu yang kita simpan di dalam hati, tetapi juga sesuatu yang kita nyatakan dalam tindakan harian, dalam kesedihan, dalam urusan keuangan, dan dalam hubungan dengan sesama manusia. Marilah kita hidupkan iman kita dengan jujur, dengan rendah hati, dan bertanggung jawab sambil menantikan kota yang kekal, yang dirancang dan dibangunkan oleh Tuhan sendiri. Dalam Ibrani 11 ayat 10 ada menyatakan, sebab dia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangunkan oleh Allah. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.